Kembali juga ini adalah pemeriksaan rutin berkesinambungan dari minggu sebelumnya. Ya, sini sekitar minggu ke-9 menuju ke-10. Jadi meskipun janin sudah terlihat, tapi dia masih dalam fase sangat transparan, tipis, dan tulang-tulang meskipun sudah ada, baru tulang rawan. Keseluruhan seperti ini kita bisa lihat sangat tipis dan tembus pandang. Nah, tulang-tulangnya baru terbentuk tulang rawan, tunas kaki, tunas tangan sudah terlihat. Yang bagian atas itu bagian kepala, bawahnya itu bagian bokong. Ini baru seperti kepompong ya, seperti huruf C, letter C begini nih, janin pada usia 9 menuju 10 minggu. Jadi janin bertumbuh dalam kantung kehamilannya. Plasenta minggu ini belum muncul, nanti plasenta baru akan muncul sekitar 12 minggu. Nah, kita bisa melihat nih janin keseluruhannya baru terhubung oleh tali pusat ke plasenta awal. Ini awal dari pembentukan plasenta, masih sangat muda, jadi nanti akan lebih terbentuk lagi plasenta pada minggu-minggu sebelum yolk sac-nya nanti ini akan menghilang. Yolk sac itu yang bulat kecil itu cadangan makanan janin. Perhatikan nih, gerak bayi awal sudah bisa bergerak seperti kepompong. Ya, gerakannya hanya terbatas seperti itu aja, gerakan seperti berkedut-kedut. Jadi kalau ibunya bilang saya sudah mulai terasa kedutan bayi, ya tidak mungkin. Ibunya pertama kali merasakan gerakan bayi nanti kalau minggu sudah 17-18 lewat dari bulan keempat. Ini kan baru mau ke bulan 2,5 menuju ke 3. Dari luar saja belum akan kelihatan. Jadi seorang ibu hamil itu nanti baru akan kelihatan perutnya membesar ya sekitar bulan keempat. Itu baru rahim nanti keluar dari setinggi pusar, lebih bawah dikit lah. Jadi kalau orang bilang kok perut saya belum kelihatan, ya nanti pada bulan keempat itu akan kelihatan. Jangan membanding-bandingkan perut yang satu dengan perut ibu yang lain, itu beda-beda semua. Yang kita ukur ini janinnya, bukan perut ibunya. Jadi perut nanti baru kelihatan bulan keempat, gerakan bayi pertama ya bulan keempat lewat sekitar 18 minggu. Nah, ini baru jalan mau ke 10 minggu, belum terasa apapun, perutnya juga belum kelihatan. Jadi yang kita ukur ya janinnya, bukan perut ibunya. Ini detak jantung sudah harus terlihat. Jadi kalau ada yang mengatakan saya sudah 10 minggu kehamilan belum terlihat kantongnya belum ada isi, ya maaf saja, itu kehamilan yang bukan bertumbuh baik. Janin sudah harus ada, detak jantung ya harus sudah terlihat dari awal. Jadi seperti ini menuju ke minggu ke-10, aliran darahnya sudah terlihat dengan sangat jelas. Detak jantungnya ya cepat. Ini kita bisa melihat aliran darah bayi dalam tubuh janin. Nah, ini arus darahnya bisa kita lihat dengan sangat jelas. Ini kita rekonstruksi aliran darah di tubuh janin yang masuk ke si embrio lalu diedarkan ke seluruh tubuhnya janin. Ya, seperti ini nih aliran darah dari jantung ke seluruh tubuhnya. Dari tali pusat masuk ke dalam tubuh janin, lalu ya diedarkan seluruh tubuh, lalu dia berputar lagi ke sirkulasi kembali ke ibu dan berputar terus. Ini aliran darah dari jantung ke kepala, ke badan, kembali ke tali pusat. Jadi ini masih aliran darah di tubuh janin yang kita coba rekonstruksi. Jadi sejak janin muncul ya detak jantung, aliran darah sudah harus terlihat.
Nah ini jadi yang seperti transparan itu tubuhnya janin, yang bagian tengah itu jantungnya janin yang kita bisa melihat dengan tampilan arus darah seperti ini. Jadi janin berada di dalam kantung kehamilan, bentuknya harus bagus, bulat, lonjong, tidak boleh ada gumpalan-gumpalan darah beku, dan detak jantung sudah terlihat, aliran darah terlihat, semua fasilitas alat USG sekarang sudah sangat memadai kok. Jadi sejak awal ya sudah bisa melihat detak jantung janin. Alat USG sekarang meskipun bikinan KW ya sudah juga bisa melihat aliran darah dengan sangat baik. Nah ini aliran darah jantung bayi. Jadi sejak awal hamil janin terlihat, jadi mutlak harus ada detak jantung dan aliran darah embrio itu sudah harus terlihat. 6 minggu saja bisa terlihat, apalagi ini menuju ke minggu ke-10. Jadi kalau kehamilan minggu 10 dikatakan kosong, ya dari minggu awal harusnya juga memang kosong, tidak berkembang. Semakin ditunggu ya terlalu lama. Jadi kalau kita sudah memastikan kehamilan sesuai usianya, maka dari minggu ke-6 embrio muncul, 8 harus sudah makin jelas, 9, 10 apalagi. Nah ini yang kita lihat, ini aliran darah si embrio. Ini saya lebih mengekspos untuk melihat aliran darah dari tubuhnya bayi. Ya tergantung juga dari alat yang kita miliki. Jadi pada dasarnya semua alat sekarang sudah dilengkapi untuk fasilitas melihat aliran darah bayi. Jadi kalau kita sudah melihat janin ya tinggal menyalakan mode atau fungsi aliran darah, kita sudah bisa melihat. Jadi kalau kita nyatakan bahwa kehamilan itu tidak berkembang, ya dibuktikannya cukup dengan kita melihat aliran darah seperti ini. Kalau memang tidak terlihat ya katakan memang tidak berkembang. Jadi bisa kita segera mengambil tindakan untuk kita evakuasi. Jangan kita tunggu nanti malah berkembangnya malah jadi aneh-aneh seperti hamil anggur, mola. Apalagi kalau kita sudah tahu black teeth ovum dari awal tidak ada isinya, ya kita perkirakan benar semuanya, ya kita planning untuk kita evakuasi. Tapi tentu saja pemeriksaan tersebut harus benar-benar teliti karena embrio kan masih sangat kecil. Juga alat yang ada harus benar-benar terkalibrasi dengan baik.